Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Taer, mahasiswi PPG Daljab Batch 2 dan 3 pada LPTK Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja yang akan saya lakukan pada UPTD SDN 2 Eretan Kulon, fase B kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa, dengan menggunakan metode PJBL atau Project Basic Learning. Bagaimana keseruannya? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kalau semuanya baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau belajar. Sebelum belajar, Ibu mau menyampaikan sesuatu agar kalian semangat belajarnya. Kalau misalkan kalian pergi ke sekolah itu berniat untuk belajar. Nah, jadi sebagai pelajar yang baik dan soleh dan solihah harus rajin belajar ya. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu agar belajar kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silahkan Yelis memimpin doa. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman Wa razuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah diriku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajar kita hari ini dilancarkan, dimudahkan. Amin ya robbal. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau mengabsen ya. Adara, Anissa, Alesa, Aditya, Arsyaka, Zulfadli, Julfi, Keiko. Semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit. Baik, untuk melanjutkan Ibu akan menanyakan materi yang kemarin kita sudah menginjak bab keempat. Kita belajar tentang senangnya aku mampu berpuasa. Nah, sebentar. Ya, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang
Apa tadi? Aku mampu berpuasa. Nah, tujuannya agar pada pembelajaran kali ini kalian peserta didik meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, peserta didik anak-anak mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Nah, semua ini nanti akan kita pelajari hari ini. Metode yang akan kita gunakan yaitu PJBL, ya. Dan anak-anak, Ibu harap mampu membuat produk tentang ini, tujuan yang akan kita pelajari hari ini, ya. Cung, siapa yang sudah melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan? Ya, semuanya sudah berpuasa Ramadan, ya, sudah full bisa melaksanakannya. Ya, anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah berpuasa pada bulan Ramadan? Sudah. Apa saja tadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Cung yang bisa menjawab. Cung yang bisa menjawab siapa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, Adara. Silakan, yang keras suaranya. Makan dan minum dengan sengaja. Siapa lagi yang bisa? Iya, Keiko, muntah dengan sengaja. Siapa lagi? Boleh? Ya, apa? Murtad. Iya, betul. Terus, ada yang mau lagi? Hilang akal atau gila. Iya, semuanya itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, tadi Ibu sudah menanyakan nih, kalau misalkan bulan puasa buka bersama-sama bersama keluarga. Terus ada apa lagi kalau kita di bulan puasa? Kegiatannya mengaji, ada makan sahur. Terus ini apa? Membangunkan sahur. Lanjut. Nah, ini ada sumber belajarnya membaca. Ayo kita menjelaskan nih. Kita jelaskan nih, puasa adalah menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lanjut. Nih, dasar hukumnya. Ada puasa wajib dan ada juga puasa sunnah. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ibu bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-183. Kita lanjut. Syaratnya, syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada apa aja? Baligh, Islam, mampu. Kita lanjut. Nah, ini ada niat puasa. Bentar. Nah, ini ada niat puasa, ya. Sudah hafal semua niat puasa? Mari kita baca bersama. Nawaitu soma godi an adai fardi syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Yang artinya,
saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kita lanjut. Nah, ini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Membatalkan puasa. Ada apa saja yang membatalkan puasa? Nih, apakah kalian pernah batal puasa? Pernah tidak batal puasa dalam 1 bulan? Ada yang pernah batal? Cung, yang pernah batal karena apa? Karena apa ya, Lis? Sakit. Iya, tidak apa-apa kalau misalkan sakit batal puasa karena nanti dibayar. Masya Allah, pinter ya. Nih, beberapa kali puasa kalian batal pada bulan Ramadan tahun lalu nih ya. Tahukah kalian hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Nah, iya. Terus? Iya, haid dan? Iya, terus? Iya. Nah, ini salah satu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau makan dan minum dengan sengaja itu batal tidak? Batal, karena dengan sengaja kita diam-diam makan atau minum di dapur. Ya, contohnya bilang ke orang tua puasa, tapi nyatanya buka puasa di dapur atau di warung ya, jajan. Nah, yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau kita tidak mau muntah tapi disengaja, jadi batal puasanya. Kecuali lagi sakit muntah, itu tidak apa-apa. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Nah, haid dan nifas. Untuk perempuan itu ada siklusnya, ada siklus haid sama kalau nifas yang sudah menikah ya. Kalau haid itu yang sudah balik, yang sudah haid ya. Ini nanti kalau misalkan kalian sudah dewasa, sudah umurnya sudah matang untuk haid, pasti haid nanti. Jadi kalau puasa itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau haid tidak boleh puasa ya. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nah, kalau nifas ini untuk ibu yang habis melahirkan selama 40 hari. Kalau misalkan sudah 40 hari, pas bulan puasanya, pas mau bulan puasa itu boleh berpuasa ya. Yang keempat, gila atau hilang akal. Gila atau hilang akal. Nah, tiba-tiba lagi puasa itu hilang akalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Orang gila itu tidak boleh berpuasa karena dia akalnya sudah tidak normal. Yang kelima, murtad. Apa? Murtad, orang yang bukan beragama Islam, keluar dari Islam. Nah, ya ini sudah mengerti ya. Yang kelima ini kita lanjut. Nah, ini ada hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa terhadap tubuh kita. Nih, alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Ketika seseorang berpuasa, maka alat pencernaan dan beristirahat saat siang sampai sore hari. Hal ini akan sangat baik bagi tubuh kita, terutama usus, lambung, dan alat pencernaan lainnya. Puasa akan membersihkan badan dari sisa-sisa makanan. Puasa juga baik bagi penderita obesitas atau kegemukan. Ternyata puasa itu dapat menyehatkan tubuh. Yang tadinya suka sakit mah. Tahu mah? Tahu. Nah, ya itu kalau bulan puasa itu dilatih. Jadi kalau punya penyakit mah biasanya sehat karena puasa. Setiap hari menggiling makanan
usus kita, terus kita berpuasa, insya Allah akan menjadi sehat karena makannya teratur. Ya, kita saksikan video berikut ya. Ini adalah video tentang berpuasa. Tolong disimak baik-baik. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan dan kita juga akan melaksanakan ibadah puasa. Sekarang coba, apa itu arti puasa? Nah, benar sekali. Tetapi bukan hanya menahan lapar saja. Dengan puasa, kita juga belajar untuk menahan marah, berlatih untuk bersabar. Dan dengan puasa juga, kita sudah menjalankan rukun Islam yang ketiga. Dan yang terpenting, puasa itu dapat mengajarkan kita banyak hal, seperti mempererat silaturahmi sesama saudara. Contohnya dengan adanya berbuka, bersolat tarawih berjamaah, dan juga dapat mengajarkan untuk saling berbagi. Contoh kegiatannya adalah membagikan menu berbuka puasa bersama. Nah, itu tadi arti puasa yang sebenarnya. Semoga ibadah puasa hari ini diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kalian melihat video tadi, sekarang coba jelaskan apa itu arti puasa dan apa saja sih yang membatalkan puasa. Tulis di kolom komentar ya. Baik, tadi sudah kita tonton ya video tadi apa saja tentang puasa dan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Selanjutnya ada video lagi, kita saksikan lagi bersama-sama. Tenang diri dari sesuatu yang pada umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang menghubungkan dengan dia ataupun agama menjelang bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin ada baiknya kita membahas tentang manfaat berpuasa terhadap kesehatan kita. Selain untuk tujuan agama, puasa dilakukan di seluruh dunia sebagai bagian dari pengamalkan sehari-hari. Walaupun tidak sepanjang bulan Ramadan, dimana kita berpuasa dari subuh sampai sore menjelang malam. Kali ini kita akan mengikuti manfaat berpuasa pada umumnya. Yang pertama adalah pengurangan berat badan. Jika kita berpuasa, akan ada rentang waktu di mana kita tidak mengkonsumsi makanan yang akan membatasi jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita. Di saat tubuh kita membutuhkan tenaga, metabolisme tubuh akan bekerja dan membuat lemak kulit dan dalam tenaga. Sehingga dengan pengurangan berat badan, kita juga mengurangi risiko penyakit yang pada umumnya dihubungkan dengan obesitas, seperti serangan jantung akibat penumpukan kolesterol tidak ada di kolonnya. Berarti berpuasa juga secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan jantung. Selain itu, berpuasa juga meningkatkan sekresi dari growth hormone yang berfungsi dalam menstimulasi tubuh badan, metabolisme, dan kekuatan otot. Beberapa penelitian pun telah menunjukkan bahwa berpuasa meningkatkan sistem imun kita dan menjaga kita terinfeksi. Suatu poin yang sepertinya cukup penting karena hal ini terkait hubungan dengan imunitas kita terhadap kondisi neurodegeneratif seperti Alzheimer. Walaupun belum dapat sepenuhnya dibuktikan, seperti penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa dapat mencegah penularan dan munculnya sel kanker. Lalu pada penelitian diabetes,
Berpuasa pun harus mengurangi resiko insulin yang berarti membuat tubuh kita semakin sensitif terhadap insulin. Memastikan bahwa glukosa tidak berkeliaran sembarangan darah dalam jumlah yang tidak terkendali. Apakah di antara kalian ada yang sudah merasakan salah satu dari berbagai manfaat berpuasa? Berikan video itu sama kalian agar mereka mau tahu juga. Jangan lupa untuk subscribe dan mendukung berlangsungnya channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kalian bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di video. Sebelum bilang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada. Ya, tadi sudah menonton video. Nah, dari kedua video tersebut kita akan membuat project pembelajaran. Ya, ada salah satunya tentang miniatur, poster, dan peta konsep. Cung yang mau membuat projectnya tentang miniatur? Cuma satu, Radit. Yang kedua poster, siapa yang setuju poster? Ya, banyak ya. Yang ketiga peta konsep. Cuma 2 orang. Jadi yang banyak itu poster. Kita bikin projectnya tentang poster. Ya, nanti sekarang kita akan memilih beberapa kelompok. Nanti Ibu pilih ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu biar santai. Coba berdiri semua. Berdiri semua. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati sampai mati. La Muhammadur Rasulullah. Yes. Harus semangat ya. Satu lagi nanti sebentar. Lanjutkan kembali. Tadi kita sudah memilih project tentang produk yang akan kita buat ya, tentang poster ya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan bagi dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Yuk kita beresin ke belakang aja ininya. Duduknya ke belakang. Alesa ke belakang, Julfi ke belakang. Bareng ini ke belakang, ayo. Ke belakang. Nah, ya, nanti Ibu akan membagikan tugas untuk masing-masing kelompok. Nanti bergantian ya ininya ya. Nanti mana tuh? Nih. Ini buat kelompok kelompok 1. Nanti kalian buat kata-kata sedang apa ini ya ketika bulan Ramadan. Ini kelompok 2, Ibu bikin kelompok 2 yang ada nanti tempel di sini ya. Tempel ininya digunting aja. Ya, ditempel nih segini. Ini yang digunting kertasnya atau ininya? Silahkan dikerjakan masing-masing kelompok untuk bekerja sama. Yang belum digunting silahkan digunting dulu. Yang rapi ya. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Silakan. Masing-masing kelompok harus bekerja sama. Sudah? Ya, nggak apa-apa. Sok di sini. Sudah diselasi ban belum? Ditempel. Kalau enggak ininya dicopot saja. Nah, biar garisnya gampang, sok. Biar guntingnya gampang. Ya. Terus. Ya, tunggu.
Ininya mau dicoret-coret. Gak apa-apa, gak apa-apa. Digunting, nanti digunting, ditutup. Semuanya maju, nanti diwakilkan oleh salah satu ketua kelompoknya, Yelis ya. Nanti maju. Terserah kelompoknya, ininya, ketuanya siapa aja boleh. Silakan dipilih kelompoknya, ketuanya siapa aja. Kenapa? Itu yang bilang itu saya dari kelompok 3 Anissa. aku. Nggak apa-apa. Ini udah, iya. Boleh. Oke. Siapa yang akan membacakan hasilnya? Kami dari kelompok 1 akan menyajikan sebuah poster tentang kegiatan di bulan Ramadan. Aku mengaji saat bulan puasa. Aku giat berpuasa setiap hari. Aku mengaji di masjid dan di Pak Ustadz. Saya mengaji setelah sholat taraweh. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, nah itu poster kelompok 1 tentang kegiatan di bulan Ramadan. Apa kegiatannya kelompok 1? Mengaji di rumah maupun di masjid ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak dari kelompok lain? Tidak ada, silakan lanjut ke kelompok 2. Kita akan bawakan dari kelompok 2. Tips sehat selama berpuasa. 1. Sahur dan berbuka dengan makan gizi seimbang serta tinggi serat. 2. Dianjurkan berbuka dengan makanan atau minuman manis, namun hindari konsumsi gula berlebih. Tetap berlatih porsi makan dan jangan kalap. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang, tadi kelompok 2 menyajikan tentang tips sehat ketika berpuasa. Sekarang kelompok 3, silakan maju ke depan untuk menyajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan bagi perempuan. 4. Murtad nifas. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Nah, tadi kelompok 3 menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan ketika bulan puasa. Tadi contohnya apa? Contohnya apa tadi? Makan dan minum. Terus apa lagi? Muntah dengan sengaja. Terus? Nah, iya. Setelah kita pelajari bersama-sama, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada syarat wajib puasa apa saja. Terus ada hal-hal yang hikmah berpuasa ya. Setelah itu kalian harus bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini. Itu kalau misalkan kegiatan Ramadan tadi dari kelompok 1 tentang apa? Mengaji, bisa mengaji, dimanfaatkan untuk mengaji agar menambah pahala. Tadi kelompok 2 tips sehatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya tadi apa aja makanan yang bergizi, apalagi? Ada apa lagi, Adara? Nah, tetap memperhatikan porsi makan, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak boleh minum es harus 2 gelas. Minum air putih secukupnya kalau buka puasa ya.
Terus makan juga tidak boleh banyak, harus secukupnya. Ada apa lagi, Adara? Nah, iya, disunahkan untuk makan yang manis. Coba yang kelompok 3 tadi intinya apa? Intinya. Ayo, intinya apa? Ketika berpuasa di bulan Ramadan harus memperbanyak amal dan kegiatan mengaji atau yang lainnya, yang hal-hal yang positif. Nah, dan kelompok 3 juga membahas tentang batal puasa. Kita tadi sudah membahasnya di awal pembelajaran. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, masing-masing anak akan mendapatkan satu-satu. Nanti kalian kerjakan ya, ada 10 soal. Ibu akan bagikan. Silakan dikerjakan. 10 soal. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nggak apa-apa, disilang boleh, dilingkar boleh. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Udah selesai, yang sudah boleh dikumpulkan. Dikasih nama jangan lupa. Nggak ada. Semuanya pilihan ganda. Kasih nama di mana saja. Ya. Ya, boleh dikumpulkan. Kasih nama di atasnya. Sudah? Ya. Radit sudah. Kelompok 2 sudah ya? Sudah semua ya? Nah, kalian sudah mengisi LKPD tentang tadi pembelajaran hari ini. Nanti apabila jika nilainya 75 berarti sudah mencapai tidak ada remedial. Kalau nilainya di bawah 75 itu nanti remedial. Ulang lagi dengan soal yang sama. Ya, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian, senang tidak pembelajaran kali ini? Iya, senang. Harus bisa mengikuti pelajaran agar kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan dan kita diskusikan tadi ya. Jadi kalau misalkan belajar itu harus tetap semangat. Nah, nanti kita sekarang sudah mempelajari berpuasa ya. Ada syarat, ada hikmah, ada apalagi hal yang membatalkan. Ya, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah berpuasa dalam kehidupan sosial. Mungkin cukup pelajaran hari ini, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada yang salah ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, silakan berkemas, bukunya dibereskan, duduknya dirapikan lagi seperti tadi.